와 여름이다. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya. Nah, aku share lagi rutinitas aku di rumah. Ini pagi sekitar jam 7. Gila lagi nggak sekolah karena dari semalam dia agak diare teman-teman. Jadi ya udah aku putuskan untuk istirahat dulu ya. Karena takutnya kalau sekolah itu nanti di sekolahnya diare lagi gitu. Tapi alhamdulillah sih siangnya itu dia udah nggak pup lagi gitu, nggak diare lagi. Ini aku coba buka folding door yang taman indoor ya. Cuman pas setelah aku cek lah gerimis. Jadinya aku tutup lagi nih. Karena di kanopi belakang itu masih ada beberapa titik bocor. Udah di sealant kemarin itu minta tukang, cuman masih belum benar gitu teman-teman, masih ada titik bocornya. Soalnya kalau nggak ditutup airnya itu jadi nyiprat, padahal nggak yang bikin banjir gitu, nggak, cuman tetesannya itu deket pintu banget. Kalau nggak ditutup pasti nyiprat ke dalam. Lanjut, ini aku mau nyuci dulu teman-teman. Itu juga jemuran udah aku angkatin ya tadi malam karena gerimis, tapi bajunya belum aku setrika, paling nantilah sore gitu ya teman-teman. Ini aku pilih-pilih dulu, dipilah dulu bajunya. Aku duluin yang baju-baju dewasa, nanti baju-baju Kila nyusul. Termasuk ini juga ada spray yang nanti mau dicuci juga, karena aku baru ganti spray atas. Aku belum ganti spray bawah karena belum dipakai ya kamarnya, maksudnya belum ditidurin, cuman ya tetap ya ada debu. Mungkin nanti aku mau ganti spray yang bawah. Udah berapa? Udah 3 minggu kayaknya. Oke, teman-teman, gimana nih aktivitasnya di musim hujan ini? Kalian ada merasa terhambat gak sih? Misalnya mau nganter anak sekolah, kehujanan gitu, atau mau belanja, atau mau ada keperluan lain, tapi karena hujan jadinya terhambat. Ya apapun itu sih, mudah-mudahan selalu dilancarkan. Yang penting sih jaga kesehatan, karena Gila juga sekarang masih sakit ya. Gila juga entah nih, dia juga tiba-tiba lah kayak batuk lagi gitu, padahal kemarin udah sembuh. Untungnya tuh obat dari dokter masih ada, karena Kila itu kayak abinya sih ada alergi teman-teman. Jadinya dikit aja kena pemicunya langsung batuk gitu. Nah, barusan gorden dapur itu copot tiba-tiba. Dan ini aku lanjut tadi buang sampah dan nyapu teras sedikit. Habis itu mau aktivitas. Jadi pagi ini mau bikin sop aja deh, yang gampang, yang menunya itu yang gak susah, terus bahannya juga ada di kulkas. Tapi sebelumnya ini aku mau nyuci piring dulu, mau masak nasi dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman salfok sama alat apa itu tuh dulu pernah aku review ya, dulu banget. Itu tuh peniris piring, peniris sekaligus alat sterilizer buat perlengkapan dapur, alat makan, botol-botol susu, pokoknya yang bisa mengeringkan dan mensterilkan gitu ya. Sempet aku mau jual ini tuh teman-teman, karena waktu itu kan hanya review aja tapi nggak aku pakai. Sempat aku mau jual karena kayaknya alat sterilizer di rumah tuh kan ada 3, hanya yang 2 lagi tuh bentuknya bukan seperti ini gitu, tapi bentuk wadah atau box biasa. Terus ada juga yang kayak ada pintunya kayak kulkas kecil gitu ya. Cuman aku pikir kok nggak ada yang mau, padahal aku udah jual murah di Instagram. Memang aku sengaja nggak nge-share di YouTube karena repot ya kalau di YouTube itu nge-share-nya, dan ngefilter yang mau belinya tuh agak susah. Makanya aku share-nya tuh cuman di Instagram. Tapi ternyata banyak yang iya mau gitu, tapi nggak serius. Akhirnya aku putuskan untuk aku pakai sendiri aja. Ini tuh harganya 1 juta lebih teman-teman. Aku jual kemarin tuh hanya 500.000. Udah setengah harga lebih lah.
dan aku pakai juga cuma 1 kali dulu pas review aja. Sayangnya nggak ada yang serius, padahal udah 2 kali iklan. Akhirnya aku putuskan untuk dipakai aja. Nah kalau sekarang misalnya ada yang berminat juga nggak akan aku lepas karena udah aku pakai lagi gitu. Oke, lanjut. Nih akhirnya aku masak nasi. Nasinya sudah dicuci berasnya ya. Masak nasi nggak banyak karena kalau di rumah itu entah ya beda dengan makan di luar. Kalau makan di luar kadang nasi banyak juga habis. Cuman kalau di rumah tuh nasi banyak tetap aja kadang suka ada yang nyisa, teman-teman. Nah, sekarang aku lagi cek kulkas. Di kulkas freezer itu sebetulnya ada stok daging sapi, tapi belum dibersihin, belum direbus. Kalau dibikin sop kayaknya lama gitu ya matangnya. Jadi aku mau pakai bakso sama sosis aja deh bikin sopnya. Nah, ini aku lagi ngambil sayurannya ya, ada wortel sama kol. Untuk kentang nggak aku masukin ke kulkas ya. Jadi nanti aku ambilnya itu di wadah di bawah meja sink ini. Wortelnya aku pakai 2, nanti kentangnya cuma 1, kolnya juga sedikit sih. Nanti baksonya yang agak banyak aku pakai 10 butir, aku potong-potong. Terus sosisnya aku pakai 2 aja, aku potong-potong juga. Banyak banget yang nanya sosis yang biasa aku pakai itu merek apa, karena kan bagus merah gitu ya. Dipotong-potong dan dimasaknya tuh jadi bagus, jadi merah. Itu tuh merek Kimbo, teman-teman, yang beef, Kimbo beef ya. Nanti teman-teman bisa lihat deh pas nanti aku potong-potong sosisnya. Nah, ini tuh kolnya tuh udah lama ada di kulkas, udah sampai hitam gitu ya, tapi bukan busuk ya teman-teman. Itu tuh bekas getahnya kol gitu, kalau abis dipotong tuh biasanya jadi hitam gitu pinggirnya, padahal dalamnya masih bagus. Oke, aku cuci bentar dan ini langsung aku potong-potong sayurannya. Masak sop kayak gini tuh paling gampang ya, berkuah, gurih gitu kan. Karena aku juga meskipun gak pakai daging, aku pakai kaldu, terus aku pakai tumis ini bawang putih biar wangi. Dan aku tambahin sedikit gula pasir, sedikit, setengah sendok teh aja, jadi bikin kuahnya tuh lebih gurih padahal nggak pakai daging gitu teman-teman. Ada juga teman-teman yang kalau ngesop itu nggak yang begitu banyak kuahnya. Kalau aku tuh sukanya yang banyak kuah, teman-teman. Kebiasaan dari waktu di Cianjur ya, mama kalau bikin sop itu kuahnya banyak banget. Nah, jadi aku kalau bikin sop ya ngikutin. Aku pernah lihat teman aku masak gitu, bikin sopnya itu kuahnya sedikit aja, maksudnya sedang aja, nggak begitu banyak. Semua balik ke selera ya. Nah, ini bawangnya aku cukup pakai bawang putih aja. Biasanya dulu pakai bawang merah, cuman kayaknya aku lebih suka pakai bawang putih aja sekarang. Aku cincang buat nanti aku tumis sampai matang nanti sebelum masuk air buat sopnya. Oke, ini aku pakai panci stainless dari Bima, teman-teman. Kemarin juga di video sebelumnya ada yang nanya itu pakai panci apa. Ini Bima yang sospot ya, ukurannya tuh sedang buat masak sayuran berkuah-kuah yang buat harian gitu, nggak gede-gede banget ini, kecil malah, tapi sedang buat keluarga kecil. Bima sospot ini juga kemarin pas aku dapet itu ada sutilnya juga dari stainless, bagus banget sih. Nah, ini sayurannya udah aku masukin ya, kecuali kol nanti terakhir aja. Nah, ini sosisnya yang Kimbo beef itu teman-teman, aku belinya ya di Naga ya. Harganya aku lupa berapa karena suka naik turun, kadang diskon gitu ya, dan harganya tuh nggak tentu diskonnya. Dia tuh untuk kulitnya itu bisa dimakan ya, bukan plastik gitu, kayak semacam jelly, jadi jadi bisa untuk dimakan. Dan warnanya itu jadi cantik, jadi merah. Nah, ini untuk kol aku suir-suir dulu ya. Masak sop yang satset buat lauk seharian. Nih aku tambahin bumbu, kaldu jamur, garam yang banyak karena kalau masak yang berkuah itu selalu kurang garam ya. Dan tadi lada bubuk. Nanti aku kelupaan ngasih gulanya. Nanti di akhir aku kasih gula.
udara di luar tuh segar banget karena semalam itu habis hujan. Dan aku tuh paling suka udara pagi di rumah kalau udah hujan malamnya. Jarang terjadi soalnya, dari kemarin panas mulu. Nah ini aku masukin kolnya, masukin seledri. Nah seledri ini kemarin aku bikin fosil, cuman sayang wadahnya kekecilan, jadi seledrinya tuh pada nempel gini teman-teman. Cuman masih bisa dikelopek sih ya. Nah kalau untuk daun bawang sih nggak nempel-nempel, aman. Diaduk-aduk, setelah aku cuci juga ternyata masih kurang garam, aku tambahin garam dan baru aku tambahin gula. Abis ini teman-teman, lupa kemarin tuh ladanya aja masih belum kerasa. Alhamdulillah sih rasanya udah pas. Terakhir matiin kompor dan tambahin astagfirullahaladzim, bawang goreng. Nah di kulkas aku masih punya tahu yang sisaan kemarin. Ini lanjut aku mau goreng. Aku kalau masukin tahu tuh suka sebelum panas banget minyaknya, karena takut nyiprat teman-teman. Nyipratnya tuh lumayan karena kan dia ada air ya, ada kandungan airnya. Lanjut untuk lauknya aku tambah ini goreng nugget teman-teman. Gorengnya pakai air fryer aja biar sat-sat biar cepat dan bisa ditinggal. Tahu juga lama itu kematangnya, jadi aku mau ke depan dulu, mau lihat situasi di depan rumah teman-teman, dan menikmati udara pagi ini yang segar banget setelah hujan. Kemarin juga aku habis nyuci mobil, cuman ternyata aku cek di bagian depan mobil aku tuh kecipratan air hujan. Jadi aku langsung cepet-cepet buat lap lagi biar bersih lagi gitu. Aku kalau nyuci mobil tuh sendirian teman-teman, dan lebih banyak aku yang nyuci, bukan Abikila, karena beda hasilnya. Kalau aku yang nyuci tuh jadi jauh lebih bersih sih karena lebih detail. Nah aku belum bawa ke tempat pencucian yang umum karena selama masih bisa dilakuin di rumah sendiri aja. Soalnya treatmentnya juga beda. Kadang-kadang kalau di tempat pencucian umum gitu kan cepat gitu ya ngelap-ngelapnya, malah jadi bikin baret teman-teman kadang-kadang gitu. Entah itu dari kanebonya atau sponsnya gitu, suka ada baret gitu di bodi mobilnya. Akhirnya selama masih bisa di rumah lah, ya udahlah kerjain sendiri. Dan ini lupa, kamar depan belum diberesin. Abikila suka tidur di sini untuk istirahat, apalagi kalau lagi nggak enak badan. Aku beresin dulu. Gordennya juga tadi belum aku buka. Dan ini tahunya udah mateng, kita angkat karena aku malas pakai peniris. Aku pakein alas tisu aja karena ini juga sedikit sih teman-teman. Sebelumnya tahunya dihempas-hempas dulu minyaknya. Habis ini juga nuggetnya matang, dan gak lama setelah semuanya selesai aku bisa lanjutan aktivitas aku, terus sarapan dulu. Oh ya, abis ini aku nganter Abikila ke dokter sih sebenarnya, cuman gak aku videoin ya teman-teman. Nah nuggetnya matang, yuk kita langsung masukin ke wadah. Belum nih, aku goreng sebentar dan matang juga akhirnya. Aku goreng nugget ini 15 menit ya, pakai suhu 180 derajat. Dan habis ini videonya selesai. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih. See you on my next video. Selalu jaga kesehatan, apalagi di musim yang sekarang. Hati-hati, banyak penyakit banget di luar sana. Untuk anak-anak juga ya, lagi ada sakit pneumonia parah tuh di Cina, jadi harus lebih hati-hati. Dadah teman-teman, assalamualaikum.